Bapak, Ibu, dan para jamaah rahimahullah, marilah yang pertama kita senantiasa memberikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan para jamaah sekalian, di Jumat Kliwon kajian fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Haji Haris Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu yang kula hormati beserta para pengurus pondok yang saya hormati, beserta santri-santri semuanya yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, diberikan istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafalkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk bahasan bab baru, yaitu bahas tentang madhi. Bahas tentang madhi. Yang kemarin telah disinggung, dijelaskan bahwa cairan pada laki-laki maupun wanita itu ada 3. Wonten madhi, waji, dan mani. Kalau madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan ketika bangkit syahwatnya dan keluar tanpa memancar, warnanya bening dan tidak mengakibatkan lemas. Ini berbeda dengan mani. Kalau mani menyebabkan lemas, kemudian juga terasa muncrat dan lain sebagainya. Ini bahas tentang ilmu Bapak Ibu. Napa kula lompati mawon iki? Nah, saya harus menyebutkan apa anane dibahas di dalam Islam, menunjukkan bahwa Islam itu agama yang lengkap, agama yang paripurna. Tidak ada yang seperti Islam menjelaskan detail seperti ini. Wonten agama Kristen, Katolik, Buddha nggak ngerti masalah menika jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bacakan langsung hadis yang pertama. Kemarin sudah mukaddimahnya, sekarang hadis tentang madhi. Hadis nomor 23. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bapak Ibu kenal Ali bin Abi Thalib? Kenalannya di mana? Ali ini khalifah keempat, memimpin kaum muslimin 5 tahun, 5 tahunan lebih, berapa bulan? Nah, kalau digenapkan 5 tahun. Khalifah pertama siapa santri? Abu Bakar mimpin berapa tahun? 2 tahun. Catat ya, Abu Bakar mimpin berapa tahun? 2 tahun. Abu Bakar meninggal digantikan Umar, memimpin berapa tahun?
10 tahun, Umar 10 tahun, Abu Bakar cuma 2 tahun. Setelah Umar meninggal digantikan Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan memimpin berapa tahun? 13 tahun. Kemudian digantikan Ali bin Abi Thalib memimpin kaum muslimin 5 tahun. Niko radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, kuntu, adalah aku, rojulan, seseorang laki-laki, madzaan, yang sering keluar madzi. Madzaan itu sighotnya dalam ilmu shorof, sighot mubalaghah. Mubalaghah itu maknanya menyangatkan. Kalau madzaan, kalau ingin membuat sighot mubalaghah ini ditambahi tasydid jamaah dengan panjang. Madzaan itu artinya sering keluar madzi. Sami kali Nabi mengatakan kullu bani Adam khoto. Ini khotoun salah. Tapi kalau khoto suka atau sering berbuat salah. Nah, namanya manusia menus kakek dosa. Madzaan, aku adalah seseorang yang madzaan, sering keluar madzi. Fastahyaitu, maka aku malu, an as'ala Rasulullah, untuk langsung bertanya kepada Rasulullah. Kenapa Ali itu malu? Karena satu, beliau adalah menantu Rasulullah, menantunya. Jadi Ali ini malu tanya langsung kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, permasalahan itu permasalahan yang sensitif barangkali, tapi lebih condong karena Ali itu menantunya Rasulullah. Limakani ibnatihi minni, ini alasannya, karena kedudukan anak beliau dariku, kepadaku. Karena beliau, anak beliau, istrinya Rasulullah, istrinya Ali bin Abi Thalib, ini keceplosan. Fa amartul Miqdad ibn Aswad, maka aku memerintahkan Miqdad bin al-Aswad. Niki mboten maksudnya wong ireng, ini mboten marga. Menika bapake Aswad menika kadang dipakai oleh marga tertentu jamaah. Miqdad bin al-Aswad diutus oleh Ali bin Abi Thalib menanyakan persoalan itu. Karena Ali itu nek keluar madzi menika jamaah mandi, terus nggak ngerti piye janjane. Nek aku adus terus yo bonjrot kalau istilahnya, karena sering keluar madzi menika. Biasane niki sing isih nom, setrumane isih dhuwur. Nek setrumane pun apa iku kene pun lemah menika mboten keluar madzi, biasane mboten mengkeret jamaah. Fasa'alahu, maka aku bertanya, aku meminta Miqdad bin al-Aswad bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaghsilu dzakarahu, hendaknya dia mencuci, membasuh kemaluannya, wa yatawaddu, dan dia berwudu. Dia berwudu. Ini perintah Nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan irsil zakaraka wa tawaddu, engkau basuh kemaluanmu dan engkau berwudulah. Basuh, dicuci mawon kemaluannya, setelah itu wudu, tidak perlu mandi. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan tawaddu, engkau wudu, wandhuha farjaka, kemudian siram kemaluanmu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tata cara mensucikan madzi. Berarti madzi niku najis Bapak Ibu, harus dibersihkan, dicucikan menika. Nah, dari kisah Ali bin Abi Thalib,
Karena Ali ini malu bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengutus Miqdad bin Al-Aswad. Ali ketika keluar madhi, maksud kula jemaah, keluar madhi sebelumnya itu mandi junub terus, sehingga berat, abot menika. Jadi katakan yaqulu Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan katsirul madhi, aku adalah seseorang yang banyak mengeluarkan madhi. Wa kuntu aghtasilu minhu, dan aku mandi terus kalau keluar madhi niku, mandi junub. Minhu hatta syaqqa 'alal ghusli, sampai aku berat melakukan madhi niku. Li'anni dhanantu hukmuhu hukmul mani, karena aku mengira, kata Ali, hukumnya seperti hukum mani, padahal tidak sama. Madhi tidak sama hukumnya seperti mani menika. Obatnya orang tidak tahu menika bertanya. Siapa yang malu bertanya akan tersesat di mana-mana. Fa'aradtu an ata'akadu min hukmihi wa aradtu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ingin menguatkan, mengetahui hukumnya, dan aku ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan ini permasalahan yang cukup sensitif, dan juga kedudukan putri beliau di sisiku, maka aku mengutus utusan, kata Ali, karena dia malu Bapak Ibu. Fatimah anak Rasulullah adalah istri beliau, sehingga dijelaskan tuntas oleh Rasulullah SAW bahwasanya hukum madhi tidak seperti mani. Kalau mani harus mandi karena menyebabkan orang itu kalau keluar lemes. Kalau madhi boten, cukup dicuci kemaluannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini para ulama itu berbeda pendapat, boten pendapatan. Berbeda pendapat, sebagian ulama seperti mazhab Hambali, Zahabal Hanabilah, sebagian ulama seperti mazhab Hambali wa ba'dul Malikiyah, dan berpendapat juga mazhab Maliki ila wujubi ghusli zakari kullihi, harus mencuci semuanya zakar, kemaluan laki-laki meniku semuanya. Artinya semuanya niki pripun? Dari pucuk sampai bonggot. Coba, pokoknya ngoten pokoknya. Ya, semuanya. Nah, mustadlina bihadzal hadis, mereka berdalil hadis ini. Para ulama itu sepakat madhi itu harus mencuci, membasuh kemaluan, tapi batasannya batas kemaluan itu pripun? Mereka yang berbeda pendapat, batasan mencuci kemaluannya. Mazhab Hambali dan sebagian dari Maliki itu berpendapat nyuci kemaluannya ujung sampai pangkal menika. Kenapa Bapak Ibu harus cuci seluruhnya? Karena nanti saya jelaskan. Haitsu surahat bi wusil dzakar wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kulli, karena surihat bi wusil dzakar, yang dijelaskan di sini mencuci. Nek mencuci itu maksudnya ya seluruhnya, karena kemaluan itu seluruhnya. Apa kemaluan itu pucuk saja Pak? Boten, kemaluan itu seluruhnya, semuanya dicuci dari pangkal sampai pucuk menika. Sedangkan jumhur ulama di sini berpendapat ila wujubi ghuslil mahallil ladzi asabahul madhi, yang wajib itu mencuci tempat yang terkena madhi, keluarnya madhi. Berarti kalau mencuci tempat keluar madhi, pucuke tok, tul,
dan sebagainya. Jadi putih mawon menika ingkang dicuci. Ini para santri harus tahu karena sudah mulai balik. Di sini ada yang belum balik gak? Ada yang belum balik? Apa siapa? Hah? sudah balik biasanya 15 atau kalau dulu 15 saya kira-kira balik jamaah, tapi sekarang kadang baliknya rodok cepat karena pengaruh banyak dari lingkungan sekitar, terutama HP itu mengaruhi dan sebagainya, cepat jadi haid, balik dan sebagainya. Ya, jumhur itu mengatakan yang wajib itu mencuci tempat yang keluar saja, yang wajib menikah. Cukup, tidak usah seluruhnya. Ya di sini pensyarah Umdatul Ahkam Syekh Ali Bassam, beliau menjelaskan pendapat yang kuat. Di sini pendapat yang kuat menikah. Yang kuat adalah mencuci seluruhnya, Bapak Ibu. Mencuci seluruhnya. Kenapa mencuci seluruhnya itu yang kuat? Yang pertama, yang dimaksud di sini mencuci, hakikat mencuci itu seluruhnya, seluruh kemaluan, boten sebagian kemaluan, karena dijelaskan mencuci kemaluan di sini membasuh ya seluruhnya, membasuh wajah ya seluruhnya, membasuh tangan nggih. Tangan niku pundi? Tangan niku niki. Tangan sampai siku yang dijelaskan wonten hadis kalau mencuci kemaluan nggih seluruhnya kecuali dibatasi menika pucuke tok apa sebagian dan lain sebagainya. Wa ghuslu ba'dhihi majazun yahtaju ila qarinatin qawiyatin, dan mencuci sebagian menika majaz, kiasan yang membutuhkan kepada dalil yang kuat. Kalau Islam itu mengatakan mencuci ya semuanya dicuci, bukan sebagian. Itu yang pertama alasannya. Kemudian yang kedua, kenapa mencuci seluruhnya yang kuat? Alasannya adalah karena sebab keluarnya madhi itu sama dengan mani. Saya ulangi, karena sebab keluarnya madhi itu mirip dengan mani. Kalau mani keluar dengan syahwat, kalau madhi juga dengan syahwat. Sehingga bahasa para ulama itu nek mani itu junub besar, seluruh badannya harus kena air. Tapi kalau madhi niku junub kecil, nek junub kecil sama dengan mani tadi seluruh badan, maka madhi ini seluruh kemaluannya harus kena air. Kenapa? Agar syahwatnya itu direm, mengkeret, apalagi dicuci dengan air yang dingin atau panas, Jawa ngelomot. Nah, ya ini biasa mawon, betul dingin. Intinya dicuci dengan air seluruhnya niku sakit direm menika. Asani, alasannya adalah annal madhi fihi shibhun minal mani. Madhi itu menyerupai mani. Min nahiyati sababi khurujihima, dari sisi sebab keluarnya keduanya. Alasannya niku wa taqarraba launuhuma, dan mendekati warna keduanya. Ya si sini putih tapi bening, si sini putih tapi entel menika. Fahuwa asbaha ma yakunu bi janabatin sughra, maka madhi ini dinamakan juga dengan junub kecil. Nah, tadi saya katakan junub kecil menyerupai mani. Mani junub besar, nek madhi junub kecil. Kalau mani yang dibasuh seluruh
tubuh semuanya harus kena air. Kalau madhi, seluruh kemaluannya harus kena air menika. Yang ketiga, alasan yang ketiga, ada 3 alasan. Ats-tsalitsu annahu yastaribu min hararah. Sesungguhnya madhi itu netes keluar karena hararah syahwat, rangsangan dari syahwat. Maka membersihkan seluruhnya itu lebih sesuai, lebih cocok. Kenapa? Karena tuntas yang keluar bitabridihi tadi, dengan dinginnya air. Nah, sehingga harapannya sakit mengerem menikah syahwat. You understand? Halo? Napa kula loncati mau niki, Pak? Ma yukhadhu minal hadits. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, pelajaran dari hadis ini adalah najasatul madhi. Madhi itu najis, santri. Madhi itu najis. Wa annahu yajibu ghuslahu, dan wajib mencucinya. Tetapi diberikan keringanan oleh Allah. Meskipun dinamakan junub kecil, Allah memberikan keringanan, cukup kemaluannya saja yang dicuci, tidak perlu mandi. Nah, tidak perlu mandi dalam hal ini. Yang kedua, annahu min nawaqidil wudu. Sesungguhnya madhi itu termasuk pembatal wudu, karena keluar dari salah satu 2 jalan. Yang batal ke wudu itu mesti keluar dari salah satu 2 jalan, baik depan maupun belakang. Kalau belakang, entut, gedang, goreng. Nah itu yang batal ke wudu itu mesti keluar dari belakang. Kalau depan, semua yang keluar dari depan ini batal ke wudu. Kalau depan, uyuh, getih, mani, madhi, wadhi, semuanya batal ke wudu. Ada pembatal wudu yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati ulama itu keluar dari salah satu 2 jalan. Niku mesti wudune batal, sepakat seluruh ulama. Sedangkan yang diperselisihkan diantaranya tidur yang tidurnya itu nyenyak posisinya duduk. Ini diperselisihkan ulama. Tidur nyenyak posisinya duduk. Makanya ini bahaya ketika khutbah Jumat, hati-hati, Pak. Khutbah Jumat, orang dengar khotib ngorok, ada infak datang niku, kaget ditangani, dilebokke duit 100.000. Astagfirullahaladzim. Niku kewetuni sedina sewengi jemaah. Padahal untuk masjid niku getune minta ampun dek. Ya niki perlu dipertanyakan. Nah niku diperselisihkan ulama. Yang benar tidur yang nyenyak hilang akal sebaiknya wudu. Sebaiknya wudu karena dia tidak mengerti turune dek wau jentit to ora. Kadang ora kroso. Yang benar wudu. Kemudian menyentuh kemaluan itu juga diperselisihkan ulama. Menyentuhnya dengan bagaimana? Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Karena bagian dari kita berdasarkan hadis, yang hadisnya ini nggih sahih. Sebagian ulama yang lain batal ke hadisnya sahih juga dua-duanya. Jadi digabungkan. Nek nyentuhnya dengan syahwat wudu. Cara gabungkan ini ngoten, nek boten syahwat tidak usah wudu. Ada yang gabungkan nek nyentuhnya dengan telapak tangan wudu, tapi nek dengan ini punggung telapak tangan boten wudu. Jadi pembatal wudu itu ada banyak, ada yang diperselisihkan ulama, ada yang disepakati. Makan daging unta itu diperselisihkan ulama. Sebagian mengatakan wudunya batal berdasarkan hadis yang jelas. Barang siapa ada seseorang yang
bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah harus wudu kalau makan daging kambing? Insyikta, Nabi mengatakan, kalau engkau mau boleh wudu. Kalau daging unta bagaimana ya Rasulullah? Iya, harus wudu. Ini kalau daging unta, daging penting. Sebagian ulama mengatakan wudu, sementara sebagian yang lagi mengatakan tidak, hadis itu hukumnya dimansukh, sudah dihapus, nggak berlaku. Jadi diperselisihkan juga menika. Bapak Ibu, nek habis nyate wudu napa mboten? Nggak harus wudu, nggak harus wudu menika. Yang ketiga, karena kambing. Wujubu ghusliz zakar, wajibnya mencuci kemaluan. Wajib mencuci kemaluan, ini disepakati ulama, wajib mencuci kemaluan. Sebagian atau pucuknya, nah ini diperselisihkan. Yang terbaik dalam hal ini seluruhnya, karena alasan tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat adalah annahu la yujabu ghuslul badani kal janabah wa huwa ijma'. Tidak wajib ketika keluar madhi menika membasuh badan seluruhnya seperti mandi junub, tidak wajib menika, dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pelajaran dari hadis ini, annahu la yakfi fi izalatil madhi al istijmar bil hijarah. Sesungguhnya saja tidak cukup nek keluar madhi itu istijmar. Istijmar itu apa? Istijmar, istinja dengan batu, namanya istijmar, istinja dengan batu. Dan saya pernah menjelaskan istinja dengan batu itu ganjil, paling sedikit 3, 5, 7, terus 9, 11, nah, atau sampai keinginan orang itu. Ini pas pada BAB betul wonten gowo watu sak glangsing. Gowo watu sak glangsing. Boleh nggak diganti dengan tisu? Boleh. Kalau sekarang tisu. Tapi nek teng pesawat mboten enten banyu, pakai tisu. Nek ngeyel kok ora ono air. Kalau pramugarine, mungkin pramugarine mengatakan monggo Pak, monggo jenengan terjun ke bawah, itu banyak air. Karena di pesawat tidak ada air. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istijmar itu bersuci dengan batu, namanya istijmar. Kalau bersuci secara keseluruhan istinja. Nah, yang kelima ini, nek madhi itu tidak cukup beristijmar dengan watu, apalagi watune panas, insya Allah ngelonyot cuma watu grogal panas nih kok, boten cukup. Kenapa? Karena madhi berbeda dengan air kencing, beda. Madhi niku kental, kalau air kencing cuwir, sakit ditetes ini sakit. Ini nggak perlu dicontoni jamaah. Jadi kalau madhi niku nggak cukup dengan batu, harus dengan air. Terkecuali nggak ada airnya, beda lagi kasusnya. Kalau kencing meskipun ada air boleh dengan batu, meskipun ada air. Kal bauli, dia tidak sama seperti kencing. Bal labudda minal ma, madhi itu harus dengan air. Demikian Bapak Ibu bahasan tentang madhi. Selesai. Kalau ada yang ditanyakan barangkali monggo. Kalau bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa saya tinggal pulang. Ada? Kena sensitif ya? Saya pengen bertanya tentang salat ba'diyah Jumat. Oh, salat itu kemarin membaca di webnya Muhammadiyah
Untuk sholat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat dan 1 salam. Nah, itu caranya seperti sholat zuhur atau sholat tarawih. Karena saya jarang sekali melihat ketika ba'diyah Jumat itu orang-orang sholatnya 4 rakaat tapi 2 rakaat. Itu bacanya di web Muhammadiyah nopo di tarjih, fatwa tarjih baca betul. Karena web itu beda dengan fatwa tarjih. Tarjih apa mau aja lupa ya. Yang sebenarnya dari Muhammadiyah. Ya, jadi kalau panjenengan Bapak Ibu baca di web, itu biasanya redakturnya itu teman saya Ilham ya, biasanya. Tapi kalau fatwa tarjih ya, itu resmi biasanya kompilasi di dalamnya tanya jawab Muhammadiyah niku mesti dari majelis tarjih menika. Ya, ba'diyah Jumat memang ada jamaah ba'diyah Jumat. Sepanjang yang saya ketahui ba'diyah Jumat niku kalau ba'diyah zuhur kan 2 rakaat, kemudian 2 rakaat begitu, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ba'diyah Jumat sepanjang ketahui nggih sami dengan zuhur kalau mau menika 2 rakaat, kemudian Nabi mengerjakan 2 rakaat lagi di rumah menika. Sepanjang yang kita ketahui gitu, nanti coba saya baca lagi tentang dia adakah hadis 4 rakaat niku wonten mungkin kalau jelaskan benjing insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu? Ampun, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan jemaah sebelah kiri, infak pada pagi ini untuk 232.000 rupiah. Alhamdulillah. Semangat ini jus berapa nih semua? Nambah nggak? Hah? Nambah terus nggak? Ya harus nambah setiap hari, harus nambah berusaha yang serius. Nah, keberhasilan itu tergantung kalian keseriusannya. Ya.